Baik, jadi pagi ini kita masih bicara mengenai sambungan minggu kemarin ya, Pak Ibu mengenai kode etik. Jadi RPS-nya, ini hari ini kita masih mengulang sebagian minggu kemarin. Ini ulun coba full screen pakai entire screen, semoga bisa. Kemarin nggak kelihatan. Jadi setelah minggu kemarin kita bicara mengenai apa itu definisi kode etik, hari ini kita bicara sedikit mengenai tanggung jawab engineer. Jadi juga slide-nya nggak terlalu banyak. Jadi mengulang lagi minggu kemarin, dalam profesi insinyur itu ada beberapa aspek ya. Yang pertama ada kode etik dalam kita bergaul, bergaul sesama insinyur atau insinyur. Kemudian ada etika, ada produk. Nah, nanti produk ini adalah apa yang kita hasilkan, baik itu misalnya gambar DED, kemudian misalnya atau nota desain. Nah, ini produk yang kita hasilkan. Kita kembali dulu mengulang minggu kemarin, ini sempat kita singgung. Jadi kalau kode etik itu kan norma, sedangkan etika itu apa? Etika adalah cara kita berperilaku. Nah, sekarang kita lihat etika insinyur bagiannya apa saja. Jadi berdasarkan bahan yang sudah disusun oleh Prof. Hairul Irawan dan Bapak Dr. Utegami Supardal, beliau menyusun etika insinyur itu ada 6 bagian. Yang pertama ada integritas dan keterbukaan, nanti kita lihat satu-satu. Yang kedua ada merdeka atau independen, ada ketidakberpihakan, ada tanggung jawab, ada kompetensi, dan yang terakhir etika insinyur itu adalah harus bijaksana. Bahan ini sudah satu modul minggu kemarin sudah di-share oleh Mbak. Jadi bisa pian sambil lihat aja, jadi tidak perlu mencatat atau mengambil screenshot ya, sudah ada bahannya. Sekarang kita lihat satu-satu. Integritas, keterbukaan, kejujuran, merdeka, tidak berpihak, tanggung jawab, kompetensi, dan bijaksana itu apa? Nah, pertama etika mengenai integritas, keterbukaan, kejujuran. Sebenarnya integritas, keterbukaan, kejujuran ini sudah diajarkan kepada kita mulai kita kecil. Dalam hal apa? Baik melalui pendidikan agama kita, pendidikan agama masing-masing, melalui pendidikan, baik oleh orang tua atau oleh lingkungan. Nah, dalam hal ini penting. Integritas artinya apa? Ya, kita bekerja sampai selesai. Ini ya. Kemudian keterbukaan. Kita siap bersedia untuk menjawab semua pertanyaan mengenai pekerjaan kita itu. Dan kejujuran, nah ini yang paling penting ya. Misalnya apa yang diminta owner itu ternyata setelah kita hitung owner mintanya desainnya kayak gini, nggak aman ya kita sampaikan Pak, kalau Bapak desainnya seperti ini bangunan Bapak nanti tidak aman. Itu kejujuran. Kemudian misalnya ada data yang mungkin tidak valid atau apa kita sampaikan. Nah, jadi itu kejujuran terutama dalam hal ini terkait di agama, pendidikan, orang tua dan lingkungan. Kenapa Pak agama masuk ya? Karena memang pekerjaan dan agama kan tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Jadi termasuk pekerjaan kita kan juga bagian dari situ. Jadi integritas, keterbukaan, kejujuran itu terutama dipengaruhi tadi oleh agama, pendidikan, orang tua dan lingkungan. Nah, kemudian apa yang dimaksud etika profesi insinyur merdeka atau mandiri? Nah, ini yang penting untuk kenyamanan kita bekerja, supaya kita enak bekerja itu. Jadi, pertama kita harus bebas dari tekanan. Dalam hal ini tekanan apa? Ya jangan misalnya kita ngitung, Pak tolong dibikinkan ya, pokoknya galam 7 harus bisa dipakai, harus aman. Nah, itu kan susah itu. Jadi kita jadinya ngepas-pasin angka. Misalnya saya ngitung ruko 3 lantai, tapi harus masuk dalam 7 kan maksa itu jadinya. Nah, itu kan tekan tuh nggak enak. Jadi memang paling enak loh Pak dalam 7 nggak aman Pak, pakai apa Pak, tiang panjang dalam 9. Nah, jadi kan itu kita enak berkreasinya kalau bebas dari tekanan. Kemudian bebas bekerja. Nah, kadang-kadang bebas bekerja misalnya di lapangan kita mau ngukur jalan, tiba-tiba ada preman atau apa kan nggak enak kan ya, harus ngeluarin uang rokok lebih dan lain-lain. Atau misalnya pernah kejadian ditugaskan dari kampus saya terus disuruh ngecek bangunan, ternyata oleh
pihak kontraktor atau konsultan nggak boleh masuk site. Kenapa? Kampus belum ada koordinasi katanya. Nah, itu kan nggak bebas jadinya bekerja. Saya tidak bisa melaksanakan tugas saya yang dibebankan kepada saya. Nah, itu penting. Bebas dari kepentingan. Nah, ini eh, contoh misalnya waktu TABG atau PBG, proses perizinan bangunan gedung, saya sebagai konsultan, terus pemohonnya itu kan misalnya ada keluarga saya, itu kan ada conflict of interest di situ. Nah, itu agak susah. Sebaiknya kita juga bebas dari kepentingan. Jadi jangan, oh ini ampun temanku, oh ini milik ampun keluargaku, aku SCC-kan aja. Nah, itu kan agak gimana gitu. Itu kalau bisa juga kita harus bebas dari kepentingan itu. Dan yang terakhir, bebas dari rasa takut. Nah, takutnya gimana? Ya kadang kalau kita bikin suatu desain yang kita tahu itu berisiko, tapi kita ACC kan ada ketakutan di situ yang menghantui. Kadang-kadang saya pernah juga merasa, ini kok saya file cap saya kok cuma sekian ya. Waktu saya mau revisi ternyata bangunannya udah dibangun. Nah, jadi ada ketakutan di situ. Alhamdulillahnya nggak apa-apa. Kalau alhamdulillah nggak apa-apa kan nggak masalah. Tapi itu nggak enak gitu. Bebas dari rasa takut itu kan gimana gitu. Layar saya hilang. Bentar, kok kayaknya layar saya hilang. Ini kalau pakai full screen di PDF kok bisa hilang ini? Ya, Bu ya. Oh ya. Oh, oke. Mohon maaf saya kayaknya pakai yang ini aja, slide aja, soalnya kok kayaknya bisa hilang tiba-tiba ini. Kemudian selanjutnya apa? Setelah mandiri tidak berpihak. Nah, konsultan itu kalau bisa dia free, jadi nggak ada pesanan dari kontraktor, nggak ada pesanan dari owner. Jadi kalau jadi konsultan enak sudah, bebas dari bias. Jadi nggak ada misalnya desain atau keputusan-keputusan kita dalam pengawasan yang lebih berat ke salah satu pihak. Misalnya kita lebih memihak ke kontraktor atau lebih memihak ke owner gitu. Kenapa? Meskipun kita dibayar oleh owner, tapi kan keilmuannya ada. Nah, ini yang kalau bisa diusahakan bebas dari bias. Kemudian hanya pertimbangan teknis yang kita sampaikan, tidak ada pertimbangan pribadi di sini. Pertimbangan teknis gimana maksudnya? Ya kalau kita sebagai engineer kan semua ada dasar hitungan, ada dasar analisisnya. Jadi misalnya, Pak, misalnya bangunan Bapak tidak aman, dasarnya apa? Ini. Ada hitungannya, ada. Kemudian setelah bebas dari bias, hanya pertimbangan teknis, bebas dari kepentingan, juga sama seperti tadi yang di awal, di sebelumnya. Jadi kalau bisa jangan kita berpihak kepada salah satu klien atau salah satu pihak gitu. Dan hanya pertimbangan moral di sini. Jadi kalau memang ada sesuatu yang harus kita sampaikan di luar teknis, itu hanya berdasarkan moral kita. Contoh, Pak, Bapak setelah saya hitung bangunannya ini sebenarnya aman. Kemudian buat juga, tapi mungkin mohon maaf ya Pak ya, Bapak kalau bikin kayak gini ini mahal Pak, terlalu boros. Sebenarnya bisa lebih simpel, lebih hemat gitu. Nah itu contoh hanya pertimbangan teknis. Nah, itu contoh yang hanya pertimbangan teknis. Selanjutnya tadi setelah apa tidak merdeka kemudian tidak berpihak, ada juga tanggung jawab. Nah, apa yang harus menjadi tanggung jawab kita? Yang jelas hasil pekerjaan. Hasil pekerjaan itu menjadi tanggung jawab kita. Kita bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaan kita. Sampai kapan Pak? Ya, ada yang sampai 5 tahun, ada yang sampai 10 tahun, ada yang pokoknya seumur hidup ini ya. Makanya jangan apa namanya, jangan memanipulasi sesuatu yang akan membahayakan diri kita di masa depan. Saya kadang-kadang kalau saya ragu itu kedepannya gimana, saya tolak. Kadang-kadang lebih lebih safe seperti itu, lebih ya bisa tidur lah ininya. Contohnya apa? Yang waktu Alfamart Gambut kemarin itu kan sudah lama banget itu bangunan itu, hampir 18 tahunan apa berapa gitu. Tapi tetap karena terikat, akhirnya waktu diperiksa konsultan kontraktor yang mengerjakan yang dipanggil lagi meskipun sudah lewat dari 10 tahun kan ya. Nah, tanggung jawab kedua kepada masyarakat umum. Ini terkait risiko bangunan yang risiko pekerjaan yang kita lakukan. Contohnya itu Alfamart itu kan merugikan masyarakat umum. Itu
pemilik warung di sebelah kena dan lain-lain. Ini harus ada tanggung jawab di situ. Tanggung jawab selanjutnya kepada asosiasi. Kenapa asosiasi? Kita kan kerja, kalau engineer kerja itu ada pakai kalau dulu SKA, surat keterangan ahli, atau sekarang SKK, surat sertifikat keterangan kompetensi, SKK. SKK itu dikeluarkan oleh asosiasi. Jadi kalau asosiasi mengakui SKK kita adalah utama, asosiasi itu memberi lampu kita bisa bekerja sebagai ahli utama. Makanya kita punya tanggung jawab kepada asosiasi itu. Kalau dalam hal ini kita sebagai insinyur, asosiasi kita apa? PII, Persatuan Insinyur Indonesia. Kita ada tanggung jawab terhadap PII itu karena membawa nama insinyur di situ. Nah, tanggung jawab yang terakhir adalah pemberi pekerjaan. Kita harus, ya namanya orangnya kita dibayar oleh pemberi pekerjaan, ya jelas tanggung jawabnya kan harus menyampaikan apa adanya, kemudian memberikan pertimbangan teknis yang terbaik kepada pemberi pekerjaan. Kadang-kadang sampai ke contoh tadi, Pak, ini aman, oke, tapi desainnya boros, Pak. Bapak kalau mau lebih murah, ini bisa diefisiensi dan lain-lain. Nah, itu kan tanggung jawab juga kita terhadap pemberi pekerjaan. Nah, kemudian kompetensi. Nah, kompetensi ini basic ilmunya harus sesuai. Contoh, ya, engineer bidang apa yang kita tekuni. Tapi selain basic ilmu, kompetensi ini sebenarnya selain dari pendidikan formal, juga bisa pendidikan informal atau dari lesson learning, pengalaman atau pelatihan di sini. Sebagai contoh, saya minggu kemarin sempat ada nyinggung, ada teman saya Pak Dr. Ihsan Nur itu, beliau S1-nya pertanian tapi beliau KTT. Kenapa? Karena hampir 20-30 tahun itu beliau di tambang. Jadi beliau kompetensinya sudah diakui. Jadi meskipun S1 beliau itu pertanian, beliau KTT, ketua tim teknis kalau nggak salah Pak itu. Nah, termasuk siapa lagi banyak. Kadang S1, S2, S3-nya nggak linear, beda-beda Pak. Tapi di lapangan pengalamannya sudah diakui. Nah, itu sesuai kompetensinya juga. Jadi kadang-kadang kalau saat ini kita nggak bisa kompetensi hanya kita lihat dari ijazah S1, S2, S3, agak sulit. Kita harus lihat juga apa pengalaman beliau, misalnya kemudian pelatihan yang pernah diikuti apa dan lain-lain. Kan ini yang menggambarkan kompetensinya. Karena sekarang saat ini ya dengan kondisi kita saat ini, ijazah itu hanya pelengkap sih. Ya kadang-kadang yang dilihat kan dites lagi kita ya kalau mau kerja dan lain-lain. Nah, yang terakhir adalah bijaksana. Ini terkait kita terutama berinteraksi dengan orang lain ya. Bijaksana gimana? Pemilihan tutur kata. Kadang-kadang di proyek itu kalau sudah lagi panas siang-siang salah ngomong sedikit aja bisa berkelahi sama kawan ininya. Saya salah ngomong dikit pernah dibawakan pisau malah. Cuman karena salah ngomong waktu negur itu harus hati-hati. Jadi bijaksana dalam memilih tutur kata. Kemudian harus mengayomi pada yang lebih muda juga. Ada leadership juga, kita belajar. Apalagi kalau sudah jadi levelnya sudah tim leader ke atas itu kan leadershipnya harus gimana caranya mengatur orang, berkomunikasi dengan orang. Nah, semua itu terutama terkait perilaku kita. Nah, jadi kalau kita rangkum, tanggung jawab insinyur itu apa? Insinyur bertanggung jawab untuk tindakan mereka sendiri ya. Kita tidak bertanggung jawab untuk kerjaan orang lain. Kalau kita dibayar masing-masing kan. Kemudian bertanggung jawab terhadap tugas yang diterima dan tersirat dalam pekerjaan dan lembaga mereka. Ya. Bertanggung jawab untuk persyaratan hukum negara tempat negara mereka berpraktik. Nah, dalam hal ini Indonesia apa? SNI. Jadi kita harus berpatokan kepada SNI, Standar Nasional Indonesia. Semua pekerjaan-pekerjaan kita yang ada SNI-nya kita harus merujuk ke situ. Kemudian ada lagi kewajiban hukum yang dibebankan oleh kontrak, iya. Dalam hal ini apa? Kita bekerja sekian bulan dan lain-lain itu harus kita penuhi ya dalam kontrak kan. Kemudian ada konsekuensi moral yang lebih besar dari tindakan mereka dan bagi siapa saja di mana mereka bertanggung jawab. Nah, ini pesan moralnya juga harus dilihat. Oke, nah ini mungkin untuk pertemuan kedua bahan dari Pak Agami Suparda. Stop share dulu supaya bisa. Itu Bapak Ibu bahan pagi ini, silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan singkat aja. Kalau untuk absen sekali lagi sudah ulun isikan, jadi tidak perlu khawatir. Kemudian kemarin kan KRA bisa sama Mbak Lia ya. Jadi KRA sebagian sudah diisikan Mbak Lia, dia tinggal cek 6 SKS sudah pas atau. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, mungkin kalau mic-nya susah bisa